Yen wong mukmin elek kena mata hatine aja mama maring pitutur Gustine Gusti sapa Gusti Kanjeng Rasulullah awan bengi hati urip eling Allah. Nah, jadi di sini Syekh Izzuddin menuturkan bahwa kita dibolehkan untuk bersyukur, berterima kasih, mencintai, mengagungkan, memuliakan, juga berterima kasih atau berharap kepada seseorang, tapi jangan sampai kemudian itu melebihi cinta kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, atau ya besarnya itu mungkin disetarakan gitu, atau em, kedekatan kita dan harapan kita kepada Allah tidak boleh dikalahkan oleh harapan-harapan yang lain kepada makhluk. Wala narju illa ihsanahu idlamun imal ghairuhu, karena tidak ada satupun yang memberi nikmat kecuali Allah. Wala narju illa ihsanahu, dan kita tidak mengharapkan kecuali kebaikannya. Idla muhsina siwahu, karena tidak ada yang berbuat baik kecuali Allah. Wala nurhibu illa sultanahu, dan kita tidak merasa takut, tidak merasa getar kecuali terhadap kekuasaan Allah. Idla malja'a illa ilahi, karena tidak ada tempat untuk berpaling kecuali kepada Allah. Wa kadzalika muamalatahu bi muqtada sa'ira sifatihi minat takhaddu li'udmatihi wa tadzalluli li'izzatihi, wa kadzalika tafriduhu wa tauhiduhu bisairil aqwali wal a'mal hatta la nukhlifa bi ahadin siwahu wa fi wujubi hadza tauhid hilafun bainal ulama. Nah, ini paragraf ini menjelaskan tentang implementasi atau wujud dari tauhid. Bagaimana kita bersikap, berperilaku berdasarkan tauhid, berdasarkan keyakinan, kesadaran, dan pengetahuan kita terhadap keesaan Allah. Bagaimana kita memperlakukan makhluk yang lain juga dalam kerangka tauhid ini, sehingga tidak sepatutnya kita memiliki harapan atau memiliki sandaran dalam berbagai urusan kecuali kepada Allah. Jadi ini ya representasi dari surat Al-Ikhlas sebenarnya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu ahad, bahwa dia Allah itu esa, Allahus somad, Allah itu satu-satunya yang sangat diandalkan, yang maha diandalkan. Kalau mengikuti tafsirnya Syekh Quraisy Shihab, eh, satu-satunya, sehingga kemudian diterjemahkan satu-satunya tempat kita bersandar atau berserah diri. Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, saya seringkali menyampaikan dalam beberapa kesempatan, mungkin teman-teman di konsi ini ya mungkin udah bosan juga bahwa kenapa kemudian surat ini disebut surat Al-Ikhlas, sementara dalam seluruh rangkaian ayat-ayat dalam surat ini tidak ada satupun kata yang mengandung arti ikhlas atau berasal dari kata akhlasa yuhlisu atau kholasa yahlusu, dan seterusnya, atau al-khulus dan seterusnya. Enggak ada satupun kata yang mengacu pada kata ikhlas. Sementara kalau berbeda dengan surat Al-Falaq misalnya, yang di sana ada kata Al-Falaq atau An-Nas karena berbicara tentang manusia. Saya sampaikan bahwa secara harfiah kata ikhlas itu berasal dari kata akhlasa yuhlisu, yang berarti melepaskan diri atau membebaskan diri dari ikatan. Jadi
akhlas tu minal lisi, saya melepaskan diri dari ikatan atau dari belenggu atau dari rantai atau dari apapun, yaitu kemudian menggunakan kata akhlas itu. Dan ikhlas berarti proses pelepasan diri dari ikatan apapun. Jadi segala ikatan itu dilepaskan, diputuskan, dipenggal atau diloloskan simpul-simpulnya, sehingga seseorang bebas dan tidak terikat oleh apapun. Setelah itu ya, setelah dia menjadi pribadi yang bebas, sosok yang bebas, sosok yang merdeka, sosok yang mandiri, maka satu-satunya yang kemudian terhubung kepada dirinya adalah Tuhan, Allah, Allahus Somad. Ya, itu jadi akhlas soyuhlisu atau surat Al-Ikhlas ini seakan-akan sebagai proklamasi kemerdekaan gitu. Proklamasi kemerdekaan diri kita dari segala macam ikatan. Bagaimana kita melepaskan semua ikatan itu dari diri kita sehingga kita bebas, dan satu-satunya yang mengikat kita, satu-satunya yang satu-satunya yang tempat kita bersandar atau satu-satunya tempat kita mengharapkan, satu-satunya yang mengatur kita itu ya Allah aja gitu. Itu kalau kita sudah menjadi pribadi yang ikhlas dan mandiri atau yang merdeka. Karena sejak kita lahir ya kita sudah terikat, bahkan di dalam kandungan ya diri kita terikat, tidak terpisahkan dari sistem reproduksi, dan juga dari rahim ibu kita itu tidak terpisahkan. Lalu ketika kita lahir, kita terikat pada orang tua, kita terikat pada saudara, kita terikat pada keluarga, kita terikat pada pandangan sosial. Saya mau melakukan saya nggak enak, orang lain nanti gimana ngelihatnya gitu. Saya mau memilih sesuatu yang nggak asik, nantinya seseorang akan merasa sakit, atau misalnya nanti saya dimarahi oleh atasan, saya dimarahi oleh seseorang, atau saya dibenci oleh seseorang. Itu kan sebenarnya kan ikatan-ikatan yang membuat kita nggak mandiri. Saya pengen pergi misalnya kemanapun, nggak bisa, ya saya takut seseorang akan menyakiti saya misalnya. Itu kan sebenarnya ikatan-ikatan, dan sepatutnya kita melepaskan diri kita dari semua ikatan itu. Barulah kita menjadi manusia yang merdeka. Kalau sudah menjadi manusia yang merdeka ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada sesuatu pun yang akan membuatnya merasa takut, dan dia tidak akan berduka dalam keadaan apapun. Bahkan ketika seluruh nestapa, seluruh petaka, seluruh rasa sakit itu ditimpakan seluruhnya kepada dirinya, itu dia tidak akan merasa sakit. Itu bagi orang-orang yang sudah merdeka. Jadi tauhid itu ya upaya diri kita untuk mengenali Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha berdiri sendiri, dan kemudian mengejawantahkannya, merepresentasikannya, menubuhkan tauhid itu dalam laku, dalam sikap, dalam rasa, dalam pikiran juga, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kemudian membuat kita merana gitu, atau membuat kita berduka. Itu jika lagu dangdut. Ya itu ya kepada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di edisi kelima ini, ya saya sampaikan kenapa misalnya kemudian ini ini edisi kelima udah sampai ke situ, ya itu karena saya tidak membacakan semua, karena terbukti ketika dibacakan secara rinci, secara jelas, paragraf per paragraf, baris per baris, ya kemudian ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi kita mungkin loncat-loncat dari satu bagian kepada bagian yang berikutnya. Kita akan kemudian membahas faslun fi ma yatakhalaqu bi min awsafidzat.
Itu dari pada halaman 84. Tapi sebelumnya ya kita jeda dulu. Mungkin ada yang mau eh, ngobrol atau mungkin mau sharing, ya saya silahkan. Kemarin tuh ada Pak Bunyamin Fasya. Pak Bunyamin Fasya itu katanya mau membaca puisi-puisinya Nizar Qobani. Silahkan Pak Bunyamin, mungkin sudah disiapkan puisi-puisinya atau dia tidak bergabung saat ini. Nah, saya jeda dulu. Silahkan, mungkin ada yang mungkin mau sebenarnya mau sharing mengenai mengenai bagian ini, kami persilahkan. Ya, ayo yang lain barangkali menambahkan apa yang disampaikan Kang Deddy sebelum melanjutkan ke bahasan berikutnya. Ya, itu tulisannya tidak bergerak ya. Itu udah bergerak tuh. Baru digerakin. Nah, ini ya Ya, tadi tidak bergerak, tidak sekarang bergerak ya. Oh iya, terima kasih. Orang teri buat sudah Om. Kudu Ya. namanya ngegerakeun ya teh. Ini Kang Deddy, Siap. Kang Aom, mangga. saya ini ASN, Abdi Negara. Ya. Siap. Bagaimana ini saya bisa mencapai kemarifatan ya? Ya. Ya, terus lanjut. Di Kampung Dukuh itu ASN boro-boro asup surga. Asup tanah larangan gitu menang. Jadi cek orang dukuh mah ASN mah beroning bekal asup kena surga. Nincak tanah larangan dukuh gitu menang. Aduh, berat deh, kumaha kudu keluar, aku mah teh. Terima kasih Kang Ded penjelasannya, mangga. Ya, atur nuhun. Kang Aom, Kang Mutarom, Simakerti. Ini pupuhu kampung adat, kampung dukuh di Garut Selatan sana. Ya, ini menjadi masalah juga bagi kita itu. Sebagai sama-sama pengikut Jokowi yang setia. Ya gimana ya, kalau ASN ya mesti menjadi pengikut yang setia, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu ya merepresentasikan apa yang diucapkan sama dilakukan sama Jokowi sebenarnya kan. Itu tauhiduz Jokowi gitu. ASN itu harus mengimplementasikan itu. Nah, ya dalam saya lupa dalam strata kepegawaian itu atau profesi atau cara mencari penghidupan itu ya konon abdi negara itu berada di tingkatan yang paling bawah dibanding tajir, pedagang misalnya. Tajir itu masuk surga yang adil, yang berdagangnya dengan jujur gitu. Dijanjikan surga. ASN mati ayah hadisna Om. Terus al-falah petani itu kan itu golongan manusia yang paling berbahagia, karena falah itu kan dari kata itu akar katanya sama dengan al-falah atau kebahagiaan. Jadi orang-orang yang paling berbahagia itu ya petani. Dan saya sendiri ngelihatnya di kampung ini ya, di Kuningan ini. Ngan boga sawah salawe bata di Pelakan Boled, ubi itu kan dari masa tanam, dari masa pertama kali nanam itu menancapkan benih sampai kemudian dipanen itu kan 4 bulan. Salawe bata 4 bulan teu daharna naon eta. Pas kemudian dipanen itu ya paling menghasilkan paling banyak juga 1 ton. Jadi lamun 1 ton hargana misalnya 2.000 ya dapat 2 juta gitu. Tapi ya mereka senang-senang aja, bahagia aja gitu. Itu al-falah.
em, para petani. Ya sementara ASN itu konon ada di barisan kelima di antara para para pegawai itu ya. Nah, mungkin karena pertimbangan itu pula misalnya Syekh Imam Al-Ghazali itu kemudian memutuskan untuk resign dari ASN dan kemudian memutuskan untuk mengembara dari satu masjid ke masjid lain, dari satu zawiyah ke zawiyah lain, dari satu negeri ke negeri lain sampai kemudian menuliskan Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Ya beberapa ASN yang lain yang lebih tinggi dari eselon 1 misalnya Ibrahim bin Adham itu kan pangeran, dia kan putra mahkota, kemudian dia juga memutuskan untuk keluar dari lingkungan kenegaraan kesultanannya itu. Jadi bagaimana kemudian kita bermarifat sebagai ASN ini, sebagai pegawai negara yang terikat. Sebenarnya kan ya bagaimanapun kita terikat oleh sumpah, kita terikat oleh janji, fakta, integritas. Komong kayak Kang Aom geus dilantik jadi kasih mah seribu deui eta Om. Terus kita juga terikat oleh nafkah atau penghasilan yang kita dapatkan dari negara juga. Itu semuanya mengikat kita. Tapi ya proses bertauhid itu kan bukan proses yang sekali jadi gitu. Kita menyatakan tauhid, kemudian melakoni tauhid, lalu kemudian kita mencapainya seketika gitu. Tauhid itu kan proses yang terus-terusan berubah, yang sangat dinamis dan terus berkembang, sehingga ya tidak pernah ada definisi yang jelas dan tegas tentang apa sih yang dimaksud dengan keesaan Allah, atau seperti apa sih Allah itu, atau di manakah Allah itu, atau bagi orang-orang yang sudah mencapai arif billah ya mereka tidak juga kemudian merasa telah mencapai puncak dari pengetahuan kepada Allah. Jadi ya proses bertauhid, proses mengenali Allah, proses mendekati Allah itu ya proses yang terus berjalan sepanjang waktu. Jadi ya kita sebagai ASN ya bagian dari proses itu ya, kita berusaha untuk menempuh terus-terusan mengenali Allah. Kita kewajiban hamba, kewajiban mukallaf itu kan mengenali Allah, dan mengenali itu proses yang dinamis. Jadi kewajiban kita itu bukan mencapai, tapi berproses gitu. Proses. Jadi ya mudah-mudahan dalam proses itu kita bisa meraih marifat kepada Allah, mencapai posisi marifat itu. Dan ya kalau proses ke arah marifatnya ya mungkin sama aja ya seperti yang tadi dijelaskan, yang 7 lengkah itu. Yang pertama itu marifat dengan mencermati segala sesuatu yang menunjukkan keesaan Allah. Yang kedua beriman, yang ketiga bertekad meneguhkan keimanan itu, yang keempat itu meyakini dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa-apa yang kita tekadkan, kemudian melafalkan, yang kemudian yang keenam itu meyakini juga segala sesuatu yang berkaitan dengan tawahud, proses pentauhidan Allah. Kemudian yang ketujuh itu bermuamalah dengan bimuqtadha tauhidihi, jadi berusaha. Nah mungkin kita di sana bisa
mengikuti tahapan-tahapan itu, proses-proses itu, kita bisa meneladani Allah, kita bisa meneladani apapun sifat-sifat yang boleh diteladani dari Allah, dan kemudian kita terus menuju, ya mudah-mudahan ketika kita dimatikan itu bukan sebagai ASN yang terikat pada Jokowi, tapi kita sebagai ASN yang terikat kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Gitu. Jadi ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita tidak pernah tahu kapan akan diwafatkan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sedang mendekati Allah dan sedang berusaha untuk mencapai ma'rifatnya. Gitu meureun Kang Aom eta naon nyata mah apologi sih orang gak ASN tiweuh urang teh. Ya, atur nuhun Kang Ded. Atur nuhun. Jadi ini hanya apa namanya? Menyampaikan sesuatu yang sebenarnya soal arah kebebasan kita dalam bermakrifat itu kan ada sebuah keterikatan diri karena kita hidup pada alam yang nyata hari ini. Soal profesi itu ya memang pasti tidak akan melakukan hubungan interaksi sosial itu dengan siapa dan apakah mempengaruhi terhadap nilai kemarifatan kita. Di duku itu kan ada sebuah larangan itu. Jadi kadang saya turunan duku tapi PNS. Mungkin itu gimana menyiasatinya itu? Jadi saya membuka peta beberapa tanah larangan, tempat-tempat ziarah, makam dan sebagainya. Tidak ada di alam dunia ini, di planet bumi ini, ada sebuah larangan PNS masuk pada sebuah tanah larangan. Hanya ada di duku. Iya, terus? Artinya ini PNS sebuah profesikah yang akan menghantarkan kemakrifatan yang utuh atau hanya sebatas sebuah proses uji pencapaian kemakrifatan, di mana ujian ini jalan yang sangat terjal nih di PNS sok dicoba korupsi, manipulasi itu ngabohong itu pangitan kabuktosan anam ASN siga kumaha ya Kang Ded. Nah, mohon. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya kemarifatan yang semu kalau kemudian tidak memahami ASN itu sebuah proses jalan untuk mencapai ke situ. Nah, ini hanya menyampaikan karena kebetulan ada tanah larangan yang di planet bumi itu hanya dukuh aja yang tidak boleh ASN masuk ke situ. Ka'bah wae bebas, siapa aja boleh masuk. Kalau ke dukuh presiden nggak boleh Pak, maksa apapun nggak bisa masuk Pak. ASN. Ini ada apa di situ? Artinya sebuah perjalanan yang bagi saya sebagai ASN ketika Kang Deddy menjelaskan kemarifatan dan sebagainya, ini seperti apa kita sebagai ASN ini mencapai kemarifatan yang berapologi bisa saja Kang Deddy tapi berapologi bagaimana ada bingungnya. Iya, apologi yang lain sebenarnya kan soal keterikatan ini tidak hanya pada ASN. Jadi ya kisah tentang Sa'labah misalnya, siapa itu yang sahabat Nabi yang kemudian berdoa minta agar didoakan oleh Nabi agar menjadi orang kaya itu, kalau tidak salah Sa'labah ya. Nah itu kan ya dia sudah terikat dengan dunia sehingga kemudian dia melupakan keniscayaan dan kewajiban dia sebagai hamba untuk tunduk, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, sehingga sepanjang hidupnya ya akhirnya dia menderita gitu. Dia menderita dan meskipun dia kaya raya tapi
sampai masa Utsman bin Affan sebagai khalifah, itu zakatnya tidak pernah diterima karena pada masa Rasulullah juga zakatnya ditolak, sehingga para sahabat berikutnya yang menjadi khalifah Rasyidin itu juga menolak zakat yang diberikan oleh Sa'labah. Nah, proses keterikatan ini kan sebenarnya berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan kesadaran, dan berkaitan dengan hati kita, bahwa kita tidak sepatutnya untuk kemudian terikat pada apapun, pada sesuatu pun, pada seorang pun, baik pada urusan dunia misalnya, sehingga kita di drive atau disetir oleh dunia, kita terikat pada jabatan, sehingga misalnya segala sesuatu kita lakukan untuk meraih jabatan, dengan menindas orang lain, dengan menyakiti orang lain, dengan menghancurkan orang lain, itu kan konsekuensi atau efek dari keterikatan kita kepada jabatan. Atau juga terikat kepada keluarga, terikat kepada istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Itu kan ikatan-ikatan yang bisa mengikat seseorang. Dan ketika seseorang merasa terikat, atau ketika seseorang dalam keadaan terikat, ya dia tidak bisa bebas bergerak, kecuali jika ikatan yang mengikutinya itu kemudian bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng mengikutinya menuju Allah. Karena itulah misalnya dalam Al-Quran Allah menegaskan, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan di antara anak-anakmu itu aduwwal lakum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, ada di antara istri-istri dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu, yaitu mereka yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa bergerak dengan bebas, mandiri, dan merdeka untuk mendekati Allah. Nah itu jadi sebenarnya tidak khusus bagi ASN atau aparatur negara, karena Umar bin Khattab juga itu ASN gitu kan, Abu Bakar itu ASN, dan beberapa sahabat yang lain juga ya itu yang mengatur urusan negara, yaitu ya ASN. Rajanya ASN. Iya, dan mereka itu ya tidak terikat dengan kedudukan mereka sebagai raja atau sebagai penguasa dunia. Jadi tetap saja drive utama yang mendorong mereka, mendorong sikap, perilaku, dan semua tingkah laku mereka itu ya drive-nya itu ya ma'rifatullah dan hubbullah gitu, kedekatan dan kecintaan kepada Allah. Itu yang kemudian membuat misalnya Umar bin Khattab sering menangis misalnya kan, kemudian membuat Umar bin Khattab masih mau membawa geriba air, kendi air, itu kemudian dibawa ke rumah seorang janda tua misalnya. Ketika ada seorang sahabat, kenapa engkau melakukan hal itu wahai Amirul Mukminin? Umar bin Khattab bilang bahwa ada terlintas perasaan atau kesadaran bahwa saya adalah Amirul Mukminin, dan itu membuat saya angkuh, ada muncul rasa angkuh bahwa saya mengurusi urusan orang-orang yang beriman, atau urusan umat, atau urusan negara. Awan